ya, yuk kita bahas bareng-bareng. E-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan produk yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Tujuan menggunakan e-commerce. Tujuan suatu perusahaan menggunakan e-commerce ialah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Contoh e-commerce seperti Amazon, Alibaba, Bukalapak, Blibli, dan Tokopedia. Jenis-jenis e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari jenis-jenis e-commerce seperti B2B, B2C, C2C, dan C2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Pada umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan ID dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail nasional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. C2C merupakan jenis e-commerce yang merupakan semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Pada umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Apa saja manfaat e-commerce? Yang pertama, melewati batasan geografis. Jika Anda memiliki toko fisik, Anda dibatasi oleh wilayah geografis yang dapat Anda layani. Dengan situs web e-commerce, seluruh dunia adalah taman bermain Anda. Selain itu, munculnya e-commerce yaitu e-commerce pada perangkat mobil telah memutuskan segala keterbatasan geografis yang tersisa. Yang kedua, mencari produk lebih cepat. Hal ini tidak lagi tentang mendorong keranjang belanjaan ke lorong yang benar. Di sebuah situs e-commerce, pelanggan dapat mengklik navigasi intuitif atau menggunakan kotak pencarian untuk segera mempersempit pencarian produk. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan yang keempat, dapat memberikan informasi up to date. Tentunya informasi akan semakin lengkap dan lebih mudah disampaikan kepada para konsumen. Yang kelima, buka sepanjang hari. Seperti situs atau web e-commerce yang dapat beroperasi setiap waktu selama 24 jam sehari dan tentunya setiap hari. Dapat disimpulkan, hal seperti ini dapat meningkatkan jumlah konsumen dan pesanan yang diterima akan semakin. Meskipun demikian, e-commerce juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan yang pertama ialah segala jenis penipuan masih banyak. Yang kedua, pembeli tidak dapat melihat kondisi fisik pada barang. Yang ketiga, tidak ada jaminan kualitas produk. Dan yang keempat, hacking atau peretasan pada sebuah situs.